Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai budidaya ikan lele di sistem budi galon, teman-teman ya. Dan video yang akan saya jelaskan adalah mengenai tentang perkembangan budidaya ikan lele di sistem budidaya ikan di galon ya, ataupun budi galon ya. Dari awal saya tebar di media galon ya, atau budi galon ini untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu terlihat jelas ya teman-teman ya, dari mulai segi pertumbuhan ikan, air, dan juga mungkin yang berdominan adalah pertumbuhan pada ikan itu sendiri ya. Dan untuk teman-teman yang penasaran ya mengenai tentang sistem budi galon ini, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan mungkin banyak sekali dari teman-teman yang bertanya mengenai tentang proses kapan pergantian air, cara pemberian pakan, dan juga berapa kapasitas dari jumlah tebar ya. Padahal dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah pernah saya jawab atau saya buatkan video ya mengenai hal pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar saya. Dan untuk sistem budi galon ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat untuk usia 7 hari ya yang saya budidayakan di sistem budi galon ini. Untuk ikan yang ada di video ini terlihat sangat gesit sekali dan lincah ya. Dan pakan yang saya berikan untuk budidaya sistem budi galon ini cenderung pakan umum lah ya, tidak pakan khusus ya teman-teman. Jadi ya wajarnya saja, misal ini kan pakan khusus bibit ya, misalkan kita harus memberikan pakan bibit, jangan sampai kita salah memberi pakan, karena itu bisa berdampak besar terhadap pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup bagi ikan lele tersebut ya. Saya sarankan untuk bibit yang kita budidayakan di sistem budi galon ini, pakan awal itu saya sarankan pakai pakan PF 800 ya, ataupun PF 1000 ya. Dan untuk proses pergantian air itu sendiri, saya sarankan jangan berpatokan pada hari ataupun minggu ataupun bulan ya. Jika air terlihat keruh seperti yang ada di video ini ya, itu kan ada air yang berwarna hijau keruh, hijau jernih, bahkan ada yang merah, ada yang coklat ya. Jadi setiap galon itu warnanya berbeda-beda teman-teman ya, tidak memulus sama. Maka dari itu saya tidak menjamin kapan waktu yang tepat untuk mengganti air ataupun minggu ya. Jadi yang menjadi patokan adalah kualitas air itu sendiri teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran ya mengenai tentang sistem budi galon ini, teman-teman bisa mengikuti channel saya dan juga bisa menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan sistem budidaya ikan lele ya. Nanti saya akan jawab melalui kolom komentar ataupun video, atau saya buatkan video secara langsung. Dan untuk budidaya ikan lele di galon ini sebenarnya saya terinspirasi karena banyak sekali dari sahabat kita yang berada lahannya di perkotaan atau berada di kota ya, yang lahannya sempit atau tidak ada tempat untuk media ataupun tempat budidaya, itu bisa dijadikan tempat media budidaya ya. Misal ya, contoh kan ini kan misal untuk sistem budi galon ini kita tidak memerlukan tempat yang mulu luas ataupun istilahnya tempat khusus lah ya. Hanya dengan tempat 1 meter persegi pun itu kita bisa dijadikan tempat lahan budidaya ya. Tapi ya itu tadi yang sering saya sampaikan, untuk media budidaya ikan lele ini ataupun sistem budidaya ikan lele ini tidak saya sarankan untuk dijadikan usaha ya, ataupun penghasilan lah ya. Ini hanya dijadikan sarana hiburan yang satu. Yang kedua, mungkin dari teman-teman yang penasaran ingin budidaya secara langsung, teman-teman bisa mencoba melalui media ini ya, karena di kota kan mungkin nggak ada tempat yang luas ya. Jadi teman-teman bisa mengobati rasa penasaran itu sendirilah dengan cara
budidaya ikan lele di sistem budi galon ini. Dan untuk apa ya, teman-teman yang bertanya mengenai tentang sistem budi galon ini, saya harap sabar ya, karena masing-masing pertanyaan dari teman-teman itu nanti saya akan buatkan video ya mengenai tentang pertanyaan tersebut ya. Dan sebenarnya basic saya itu kan pembibit ya teman ya, pembibit ikan lele ya. Jadi kenapa saya bikin konten budidaya ikan di galon ini, karena ya saya juga terinspirasi karena mungkin setiap saya melakukan penyortiran itu kan banyak sekali dari bibit yang ukurannya itu tidak seragam kan. Jadi ukuran yang besar sendiri itu biasanya kan jumlahnya sedikit, mungkin ada 500 ekor, 1000 ekor. Jadi untuk menjualnya pun agak agak ribet lah ya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya budidayakan sendiri di sistem budi galon ini. Jadi bisa menginspirasi dari teman-teman yang lahannya tidak ada ataupun lahannya sempit. Dan alhamdulillah dari awal saya ngupload video ini ya, itu langsung viral ya teman ya. Dan banyak sekali yang mendukung ataupun menyukai video-video saya ya. Dan setiap ada yang menyukai, pasti ada juga yang netizen ya, ataupun orang yang tidak suka dengan video saya. Dari mulai yang beranggapan wong budidaya kok di galon kurang kerjaan kayak gitu ya, ataupun mungkin bagaimana, yang paling lucu itu yang masih teringat di saya ya, bagaimana jika seperti saya Bang, setiap hari itu panen 1 ton. Ini orang gila apa belajar gila ya? Masa budidaya di galon kok dia berasumsi bisa menghasilkan 1 ton per hari? Jika memang dia ingin 1 ton sehari, sediakanlah galon minimal 10 juta galon ya. Itu jawaban saya itu teman ya. Itu mungkin dianggap lelucon ya, mungkin lelucon ya, ataupun bercanda, tapi saya anggap dengan candaan juga, saya balas dengan candaan juga. Dan jika yang menonton video saya ataupun yang berkomentar tadi itu menonton video yang ini, mungkin mereka akan sadar ya, video ini bukan untuk target mereka. Jadi targetnya adalah orang yang berada di kota ataupun di perkotaan, lahannya yang tidak ada ataupun yang kurang luas. Mereka bisa berkreasi ataupun budidaya ikan dengan tempat yang seadanya ya. Jadi nanti saya akan buatkan video setiap 2 hari sekali ataupun tiap hari lah ya, mengenai tentang sistem budi galon ini. Dan saya harap teman-teman akan senantiasa merespon ataupun bertanya terus mengenai tentang sistem budidaya ini. Nanti saya akan supaya saya itu ada bahasan lah mengenai tentang sistem budi galon ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya, yang bisa saya bagikan buat teman-teman ataupun saya sampaikan di video kali ini ya. Dan jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ataupun kesalahan kata ataupun lisan saya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Saran saya teman ya, mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Oke, terima kasih.